Baik, kembali lagi bersama saya Rafiq Rahman dengan NIM 22230027. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah artikel dengan judul Investor Sentiment and Conditional Accounting Conservatism atau Sentimen Investor dan Konservatisme Akuntansi Bersyarat. Yang pertama yaitu pembahasan teori. Teori utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi kondisional dalam konteks sentimen investor. Konservatisme akuntansi pengakuan kondisional mengacu pada kerugian ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan keuntungan. Dalam teori keuangan perilaku investor, seringkali dipengaruhi oleh sentimen, sehingga mereka bisa bersikap terlalu optimis atau pesimis terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini berargumen bahwa perusahaan merespons sentimen investor yang tinggi dengan pelaporan keuangan yang lebih konservatif untuk mengurangi risiko litigasi dan dampak negatif dari krisis keuangan. Yang kedua, kasus yang dibahas pada artikel tersebut yakni mengeksplorasi bagaimana perusahaan di Amerika Serikat menyesuaikan konservatisme akuntansi mereka ketika menghadapi perubahan sentimen investor selama periode 1987 sampai 2010. Dalam periode sentimen tinggi, perusahaan cenderung lebih cepat mengakui kerugian dalam laporan keuangan untuk mengurangi potensi tuntutan hukum dari investor yang mengalami kerugian setelah harga saham jatuh. Sedangkan objek penelitian atau sampel penelitian yakni perusahaan publik di Amerika Serikat yang datanya diambil dari database Compostat selama tahun 1987 sampai 2010. Sampel akhir mencakup 81.593 observasi frame year dengan penyaringan tambahan berdasarkan ukuran perusahaan, kelengkapan data, dan sektor industri, atau menghapus transaksi keuangan dalam saham murah di bawah $1. Teknik analisis data yang dipakai yakninya pertama model BAL dan Sivakumar 2005-2006 untuk mengukur konservatisme berbasis akrual dan arus kas. Yang kedua, model interaksi variabel untuk menguji pengaruh sentimen investor terhadap konservatisme akuntansi. Yang ketiga, regresi probit untuk menguji hubungan antara sentimen investor dan probabilitas terjadinya gugatan hukum. Yang keempat, analisis robust menggunakan alternatif pengukuran konservatisme dan analisis time series. Yang terakhir ininya data sentimen investor diambil dari indeks sentimen Becker dan Wargler 2006 yang telah diortogonal dari variabel makroekonomi untuk menghindari bias. Hasil dari penelitian ini mencakup pertama, perusahaan mengakui kerugian ekonomi lebih cepat selama periode sentimen investor yang tinggi. Yang kedua, efek konservatisme ini lebih kuat pada perusahaan yang harga sahamnya sensitif terhadap sentimen investor dan pada perusahaan dengan risiko litigasi yang tinggi. Dan yang terakhir, terdapat hubungan positif signifikan antara tingkat sentimen dan konservatisme akuntansi, menunjukkan bahwa sentimen adalah pendorong utama perubahan konservatisme antar waktu. Mungkin sekian pertemuan singkat mengenai materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.